Kalau sampai satu daerah, satu desa, satu kampung, nggak ada satupun laki-lakinya di situ, orang-orang di situ yang mendirikan sholat berjamaah, maka kena hukum haram semua, dosa kabeh, dosa semuanya. Ya ikhwani, orang yang sholat berjamaah itu sholatnya pasti diterima sama Allah Ta'ala. Kenapa soalnya? Sholatnya kita yang berjamaah itu dari imam, shaf awal, shaf kedua, shaf ketiga. Apabila ada yang nggak sah, itu dijadikan jadi satu. Diambil yang bagus. Mungkin imamnya khusyuknya di rakaat pertama, rakaat kedua wes pikirannya gorengan. Misalnya, nanti makmumnya khusyuknya di rakaat kedua, rakaat pertama masih mikirnya, oh ini kunci motor di mana nih, kunci mobil di mana. Nah itu saling menggabung. Ya, saling menyatu, jadilah satu sholat yang sempurna. Dari kekhusyukan salah satu setiap orang yang berjamaah di situ, maka diterima sama Allah. Sampai di dalam hadisnya disebutkan, kalau ada yang khusyuk, wes imamnya wes pikirannya macam-macam, makmumnya ini pikirannya toko, yang ini pikirannya makanan, yang ini pikiran, nggak ada yang khusyuk semuanya dari awal salat sampai akhir. Tetap Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemuliaan salat berjamaah, Allah terima itu salatnya. Ini keutamaannya salat berjamaah. Wah, ba'du masyayikhi, sebagian daripada guru-guru anak, ya, diantaranya Habib Abdurrahman bin Alatas. Beliau itu kalau mau berangkat, mau keluar acara atau mau keluar ke luar kota, bawa supir, ya, supirnya itu wajib harus ikut sholat subuh berjamaah. Kalau telat sholat subuh berjamaah, supirnya nggak bakal dipakai, nggak mau. Kenapa? Kalau orang sudah dalam sholat subuh berjamaah, insya Allah dijaga sama Allah Ta'ala. Nggak kena kecelakaan, nggak kena musibah, nggak kena apa. Itu keutamaan sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Faslun sholatul jamaah 48 bawah. Ayo bro. Al-jama'atu fil maktubatil mu'addatil lil ahrarir rijalil muqimina fardu kifayah bihaitsu yadharu syiar wa fi tarawih wa witri ramadhan sunnah wa akadul jama'ati fi subhi thumma al-isya thumma al-asr fal jama'atu lirrijali fil masajid afdal illa idza kanatil jama'atu fil bait akthar wa ma kathurat jama'atuhu afdal illa idza kana imamuha hanafiyan aw fasikan aw mubtadi'an aw yata'attalu masjidun gharib fal jama'atul qalilatu afdal fa in lam yajid illa jama'atan imamuha mubtadi'un wa nahwuhu fa hiya afdalu min al-infirad wa tutrakul jama'atu ma lam yusallil wa fadilatul ihrami bihuduri taharrumi imami wa ittiba'ihi fawra wa yustahab indidarut dahili fir ruku'i wa tashahhudi akhir bi syarti an la yatulal indidar ولا يميز بين الداخلين ويكره أن ينتظر في غيرهما ولا ينتظر في الركوع الثاني من صلاة الكسوف ويسن إعادة الفرد بنية الفرد مع منفرد أو مع جماعة وإن كان قد صلىها معها وفرضه الأولى ولا تندب إعادة الجنازة. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Perhatikan, kita sekarang masuk di bab pasal tentang sholat berjamaah. Ada termasuk daripada kebiasaan Sadah Alawiyin, yakni mendirikan sholat berjamaah. Bahkan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, beliau salah satu daripada datuk kita, daripada golongan ulama
arif billah yang menekankan untuk selalu menjaga sholat berjamaah. Bahkan diriwayatkan, disebutkan di kitab Nasa'i Tiniyah bahwa kata beliau Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan tidak ada satu hadis pun, tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah sholat sendirian. Selama hidupnya Rasulullah ini sholat berjamaah terus. Saking pentingnya sholat berjamaah. Ini kita akan pelajari hukum-hukumnya, tata caranya, kesunahan-kesunahannya, abdaliyah-abdaliyahnya, supaya kita ada keinginan untuk sholat berjamaah. Bahkan Sayyidina Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau itu pernah ada salah satu anak beliau meninggal dunia waktu kecil. Orang-orang semua ahlul bilad, orang kota situ, daerah situ, bahkan dari pelosok semua datang pada takziah. Habib Umar ngomong apa? Ente ini pada takziahin ana dengan musibah yang tidak ada apa-apanya. Wallahi kata beliau, seandainya aku ketinggalan satu kali saja sholat berjamaah, satu sholat, entah itu sholat asar, subuh, maghrib, isya, satu saja, ini termasuk lebih asyad, lebih a'zam, lebih besar bagiku musibah yang aku dapati daripada aku ditinggal salah satu anakku. Makanya disebutkan apa katanya? Laisal musab man farakul ahbab walakinnal musab liman haruma sawab. Bukan termasuk musibah orang yang berpisah, ditinggal pergi orang-orang yang dia cintai. Ya, sana keluarganya ada yang meninggal, bukan termasuk musibah. Wa innamal musab, dan sesungguhnya hakikatnya musibah itu apa? Orang yang diharamkan mendapatkan thawab, mendapatkan pahala. Mau apa-apa angel, mau mendirikan sholat berjamaah malas, mau datang pengajian malas, mau hudur majlis malas. Ada orang yang termasuk musibah yang perlu kita takziahi, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Ini kita belajar di sini supaya kita tahu bahwa salat jamaah, beliau disebutkan di kitab ini, temukan di Mahadramiyah, al-jama'atu fil maktubah. Salat berjamaah di dalam maktubah. Maktubah itu apa? Salat 5 waktu. Alladzi kataballahu alal mu'minin. Yang mana Allah wajibkan bagi orang-orang mukmin ada 5. yakni subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Al-jamaah, sholat berjamaah di dalam 5 waktu ini, al-mu'addah. Mu'addah itu yang adaan, yang ketika itu. Lawan kata dari mu'addah, adaan berarti goldoan. Beda kalau goldoan. Ya, lil ahrar, bagi orang yang merdeka. Ini semua merdeka, tidak ada yang budak kan. Ya, zaman sekarang tidak ada perbudakan. Lil ahrar, ar-rijal, laki-laki, ya. Al-mukimin, yang mukim, bukan musafir, bukan perjalanan. Apa itu hukumnya? Fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Paham ya fardu kifayah? Kalau sampai satu daerah, satu desa, satu kampung, nggak ada satupun laki-lakinya di situ, orang-orang di situ yang mendirikan sholat berjamaah, maka kena hukum haram semua. Dosa kabeh. Dosa semuanya. Ya, makanya ini juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqam fihim shalah," yakni jamaah, "illa istahwadha alaihim syaitan." Tidaklah dari 3 orang berada di satu qaryah, desa, atau di satu badui, pedalaman, di tempat mana kampung atau di perkampungan, ya, kemudian mereka bertiga itu tidak mendirikan sholat berjamaah, maka kecuali daerah itu telah dikuasai oleh setan. Ini makna dikuasai, yakni apa? Bukannya malah turun rahmat, yang telah alaihimul malaika, para malaikat menyebut, malah yang datang setan. Kalau kata Habib Abu Bakar Basri, kalau sudah setan yang menguasai, setan yang masuk di satu tempat, di satu desa, itu menimbulkan satu sama lain perpecahan, satu sama lain fitnah, saling hasut, saling benci, dengki. Itu penyebabnya seperti itu. Makanya dengan mendirikan sholat berjamaah itu kita menjaga ukhuwah Islamiyah juga, dan termasuk syiar. Nah, ini makanya bihaisu, tuh lihat, bihaisu tadharu biha syiar. Sekiranya nampak di situ ada syiar agama Islam. Oh, ini loh agama Islam. Ada masjid, ada sholat berjamaah. Wah, kata seperti itu.
Ya, itu kegunaan daripada sholat berjamaah. Bahkan para sahabat Rasulullah SAW dulu itu sampai ada yang nggak pernah meninggal seperti Sa'id bin Musayyab. Ya, salah satu sahabat Rasulullah, Sa'id ibn Musayyab, itu beliau ngomong mafataniyah al-adhan bi ahdi Rasulullah SAW, tidak pernah aku ninggal hadir ketika adzan di masjidnya Rasulullah SAW seumur hidupku. Jadi belum sholat itu adzan itu sudah duduk di situ. Masya Allah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan apa? Orang yang sudah tahu fadilah, keutamaan sholat berjamaah, kemudian dia ini di dalam hatinya meremehkan atau menyepelekan atau menganggap hal yang biasa, maka itu termasuk dzanbun minadz dzunub, termasuk daripada dosa, daripada jenis-jenis dosa. Hati-hati. Pertama itu kita ngeremehkan, nanti lama-lama udah nggak mau ngerjakan beneran. Nah, ngeremehkan yang wajib-wajib, ngeremehkan waliyadzubillah sampai ngeremehkan agama Islam. Ini bahaya. Makanya yang namanya fadilah sholat berjamaah itu jangan sampai kita orang remehkan. Usahakan semampu kita untuk mendirikan sholat berjamaah. Khususnya nanti disebutkan di masjid bagi laki-laki. Bahkan sahabat Rasulullah dulu kalau mau perang. Sahabat Rasulullah SAW, ini para sahabat. Bahkan ketika itu ada Rasulullah, kalau mau perang. Ini kalau mau pasang barisan, ya soft, barisan perang. Dan pakai baris ya. Ya, ini yang telat sholat berjamaah, yang nggak ikut takbiratul ihram sama imam, disuruh di belakang sama Rasulullah. Nggak boleh di soft depan. Takutnya apa? Kalah gara-gara kamu. Gara-gara ninggal telat sholat takbiratul ihram, bukan sholat berjamaahnya. Telat takbiratul ihram, telat satu rakaat atau telat takbiratul ihram. Sampai disuruh mundur di belakang. Bagian soft belakang, jangan di depan. Yang di depan yang mendirikan sholat berjamaah. Nah, itu makanya dari saking pentingnya sholat berjamaah. Kemudian wa fit tarawih witir Ramadan ba'daha sunnah. Adapun hukum sholat berjamaah di dalam sholat tarawih, seperti kita bulan Ramadan ada sholat tarawih dan sholat witir, ya setelah sholat tarawih 3 rakaat sholat witir itu hukumnya berjamaahnya sunnah, bukan fardu kifayah. Ya, jadi hukum sholat berjamaah itu ada hukum-hukumnya. Kapan wajib sholat berjamaah? Ada sunnah, ada fardu kifayah, ada fardu ain wajib sholat berjamaah. Kapan? Ketika sholat Jumat. Sholat Jumat harus ada sholat berjamaah. Nggak boleh kita sholat Jumat dewe-dewe, sendiri-sendiri, nggak mungkin. Nah, itu hukumnya. Ada yang hukumnya bahkan sholat berjamaahnya haram. Ada yang hukumnya sholat berjamaah makruh. Seperti sholat berjamaah, kita makmumnya godoan, imamnya adaan. Itu makruh. Seperti itu. Daripada salah rincian hukum-hukum sholat berjamaah. Kemudian di sini disebutkan wa aqid al jamaah fi subuh tsumma al isya tsumma al asar. Dan paling sangat ditekankan untuk menjalankan sholat berjamaah jangan sampai tinggal kalau bisa. Di dalam sholat apa? Di dalam sholat subuh, sholat isya, dan sholat asar. Yang paling afdal yang dua ini, isya sama subuh ini, masya Allah. Sampai disebutkan di dalam hadis sahih, disebutkan apa? Man shallal isya jama'atan faka'annama qamal lail nisbahu. Wa man shalla as-subuh jama'atan faka'annama qamal lail kullu. Siapa orang yang sholat isya berjamaah, maka pahalanya seolah-olah dia itu seperti menghidupkan malamnya, separuh malamnya untuk ibadah kepada Allah. Wa man shalla subuh, dan siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka pahalanya seolah-olah dia ini menghidupkan malam untuk seluruh malam untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidur. Tapi jangan sampai ninggal sholat subuh berjamaah. Seperti itu. Ya, itu saking besarnya pahalanya. Kemudian disebutkan lagi di dalam hadis sahih, man shallal isya jama'atan fahuwa fi zimmatillah hatta yusbih, wa man shalla subuh jama'atan fahuwa fi zimmatillah hatta yumsi. Siapa orang yang sholat isya
berjamaah, maka dia ada pada tanggungannya, tanggung jawabnya Allah Ta'ala. Sing dekengi ini langsung Gusti Allah Ta'ala. Tanggung jawabnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta yusbih, sampai pagi hari. Dan siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka dia ada pada tanggungan Allah, tanggung jawabnya Allah sampai sore hari. Sampai ada satu zaman tabi'in namanya Hajjaj. Muslim, tapi dia fasik. Dia orangnya suka bunuh, zalim, raja. Ini subhanallah, orang zalim, istilahnya itu bajingannya. Ini ngerti, takut. Lihat hadis ini. Sampai kalau ada orang mau dibunuh sama beliau. Sama Hajjaj itu tadi. Ya, sama Hajjaj. Itu mau dibunuh atau mau disakiti, ditanyain dulu. Ketika mau dihukum mati, mau dipenggal, ditanyain. Salat subuh jamaah. Kamu tadi salat subuh jamaah enggak? Kalau dia jawab salat subuh jamaah, maka khalli sabilu. Lepaskan, aku tidak berani. Ini orang ada pada tanggungannya Allah Ta'ala. Aku tidak mau ikut-ikut. Aku tidak berani macam-macam sama orang yang ada pada tanggung jawabnya Allah Ta'ala. Sampai kamu seperti itu. Makanya, waktu masyayikhi, sebagian daripada guru-guru anak, ya, diantaranya Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Atas. Beliau itu kalau mau berangkat, mau keluar acara atau mau keluar ke luar kota, bawa supir, ya, supirnya itu wajib harus ikut sholat subuh berjamaah. Kalau telat sholat subuh berjamaah, supirnya nggak bakal dipakai, nggak mau. Kenapa? Kalau orang sudah dalam sholat subuh berjamaah, insya Allah dijaga sama Allah Ta'ala. Nggak kena kecelakaan, nggak kena musibah, nggak kena apa. Itu keutamaan sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Maka mumpung kita masih muda, mumpung kita ingin belum ada utur, bangkitkan niat kita, bangkitkan semangat kita. Walaupun mungkin sedikit demi sedikit berat, memang berat, sulit. Yang di pondok aja kadang, ya sholat enggak, sholat berjamaah enggak. Apalagi kita yang dilepaskan bebas hidup di rumah. Makanya kalau nggak ada keinginan, ketukan di dalam hati kita sendiri, kesadaran dalam hati kita sendiri, sampai kapanpun kita orang nggak bakal bisa melaksanakannya. Nah caranya gimana? Caranya ya seperti ini. Kita dengar nasihat, kita dengar peringatan-peringatan seperti ini, masukkan di dalam hati, niatkan di dalam hati untuk kita amalkan semampu kita. Setelah itu tawakal ala Allah. Ya, minta sama Allah supaya kita dimudahkan dalam mendirikan atau mengamalkan segala amalan-amalan kebaikan. Wahai kata seperti itu. Ya, sholat subuh, sholat isya, dan sholat asar juga. Sholat asar usahakan untuk berjamaah. Ya, kalau bisa 5-5-nya, 5 waktu. Bahkan disebutkan siapa orang yang menjaga sholat berjamaah ma'a takbiratul ihram ma'al imam, bersama takbiratul ihramnya setelah imam, selama 40 hari berturut-turut, tidak putus, maka dia dapat 2 kebebasan. Apa itu? Dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Ya, orang yang jaga sholat berjamaah, tapi dengan syarat bareng ketika takbiratul ihramnya imam Allahu Akbar, kita setelah itu Allahu Akbar. Hadza takbiratul ihram al imam. Itu hakikatnya jamaah di situ. Terus maghrib, isya, subuh, asar, zuhur, terus 40 hari seperti itu terus jaga, dapat 2 keutamaan. 2 kebebasan dari Allah SWT. Dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan dari sifat kemunafikan dalam hatinya. Makanya ini tentang keutamaan sholat berjamaah. Sebenarnya banyak banget tentang keutamaannya. Kemudian wal jamaah lirrajul fil masjid afdal. Nah, kalau laki-laki itu paling afdal sholat berjamaah di mana? Di masjid. Ada masjid di dekat kita, ada masjid di sebelah rumah kita. Datangi sholat berjamaah di sana, itu lebih afdal, lebih mulia, lebih besar pahalanya. Bahkan sampai di dalam satu riwayat Rasulullah SAW ingin membakar
rumah orang-orang yang tidak mau berangkat keluar rumah untuk sholat masjid, untuk sholat berjamaah di masjid. Sampai katanya kalau aku ini sampai gregetan bahasanya itu, gemes lihat orang yang males-malesan nggak mau sholat berjamaah datang sedangkan di dekat rumahnya ada masjid, dia nggak mau ikut sholat berjamaah. Nah, ini sampai dibenci sama Rasulullah SAW. Kemudian kecuali di masjid afdal bagi laki-laki. Kecuali, nah kalau perempuan sekarang, afwan, belumnya. Kalau perempuan gimana hukumnya? Afdal di mana? Afdal di rumah. Atau di musola yang sekiranya di situ cuman perempuan toh, atau di musola yang di situ mungkin imamnya laki-laki tapi ada pembatas yang sekiranya amin minal fitan, aman daripada fitnah. Itu kalau perempuan, itu pembahasannya. Nah sekarang kembali, kecuali laki-laki afdal di masjid, sholat berjamaah di masjid, kecuali idza kanatil jamaah fil bait aksar, kecuali kalau jamaahnya di rumah lebih banyak. Di masjid 10 orang, di rumahnya 100 orang. Enggak apa-apa di rumah. Misalnya habis bikin acara atau majelis atau apa, kita dirikan sholat berjamaah. Ya, di masjid sudah afdal di mana? Afdal di sini. Yang paling banyak jamaahnya paling afdal sholatnya. Ini disebutkan di sini seperti itu. Kemudian sebut wa maka surat jamaatuhu afdal, dan yang paling banyak jamaahnya mana afdal. Masjid ini lebih banyak jamaahnya. Kita datangi, walaupun lebih jauh dikit ada afdal. Pokoknya yang paling banyak makin afdal, seperti itu. Kecuali lagi nih, ada pengecualiannya apa? Idza kana imamuha Hanafiyan, kecuali nih imamnya madhab Abu Hanifah. Kalau imamnya madhab Hanafi, kita tidak dianjurkan banget untuk berjamaah di situ. Kenapa soalnya? Karena ada sebagian perbedaan di dalam masalah sholatnya. Contohnya di dalam surat Fatihah. Kalau kita Imam Syafi'i, surat Fatihah itu wajib rukun, termasuk daripada rukun sholat. Kalau Imam madhab Abu Hanifah, orang yang ngamalkan madhab Hanafi, tidak baca Fatihah tetap sah sholatnya. Dalilnya apa beliau? Dalilnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mampu, yang ringan di antara dari ayat Al-Qur'an. Mau seayat, mau kulhu, mau inna a'tainakal kautsar. Nah, itu menurut mantan ada perbedaan-perbedaan lainnya di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Ya. Nah, makanya kalau mazhabnya Imam Hanafi kita tidak terlalu ditekankan untuk salat berjamaah. Walaupun lebih banyak. Tapi mazhabnya Imam Abu Hanifah imamnya, kita salat sendiri 10 orang enggak apa-apa sini. Lebih afdal sini. Itu. Au fasikon, atau imamnya fasik. Premannya, centengnya jadi imam. Ahlul maksiat. Wah, suka mabok-mabokan di kampung, cedekno imam. Hatta yang sholat di masjid itu full masjidnya, kita tetap lebih afdal sholat sendirian, walaupun sholat walaupun 10 orang berjamaah. Ya. Au mubtadi'an, atau ahlul bid'ah. Imamnya ahlul bid'ah. Nah, ini kita mau bahas bid'ah sedikit nih. Bid'ah, apa itu bid'ah? Bid'ah itu kalau secara bahasa artinya sesuatu yang baru, yang tidak ada di zaman Rasulullah, atau yang tidak ada hadis atau sandaran dalam sahih yang telah dilakukan dari pekerjaan atau ucapannya Rasulullah. Itu bid'ah. Tapi bid'ah secara syariat itu apa? Bid'ah secara syariat yaitu sesuatu perkara yang diada-adakan setelah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sampai situ. Yang yukhalif anis syar'i, yang melenceng daripada syariat, yang menentang daripada Al-Quran dan Sunnah. Tak kasih contoh. Selama itu tidak menentang, maka itu bukan bid'ah yang dikatakan bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, kalau yang melenceng, yang menentang, contohnya apa? Contohnya nih, ini contoh wakil. Contohnya yang tidak menentang seperti qiraatul maulid, qiraah sirah nabawiyah, membaca sirah nabawi, perjalanan hidup Rasulullah. Apakah menentang? Bahkan di Al-Quran apa? Rasulullah dianjurkan sama Allah, faqsusil qasasa la'allahum
Ceritakanlah cerita para nabi-nabi zaman dahulu. Nah, kita orang ini ceritakan ceritanya Rasulullah. Kira-kira yukhalif enggak dari Al-Quran? Menentang enggak dari Al-Quran? Sama sekali enggak. Tahlil. Sama sekali enggak. Di Al-Quran disebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dzikir, tahlil. Ya kan? Menentang? Tidak. Nah, yang contohnya yang menentang seperti apa? Sesuatu yang tidak dianjurkan sama Rasulullah. Bahkan ada dalil sahihnya seperti memperingati sesuatu ya yang yang sampai di situ ada jazak atau nadab atau memukul-mukul badan atau apa. Hadza bid'ah. Kenapa? Karena ada hadis yang sahih jelas nanti di bab jenazah kita bakal bahas. Wa haramul jaza' wal nadab. Haram hukumnya kita orang ini pukul-pukul mendukai atau rasa duka sama seseorang siapapun dengan memukul-mukul. Nah, itu kita bikin acara, kita ini termasuk bid'ah. Karena apa? Ada jelas larangan di dalam hadis sahih dan para ulama semua sepakat ini termasuk fi'lun bid'ah. Seperti lagi masalah mutajassim ya, menjisimkan Allah. Allah itu berkeyakinan punya jisim, ono tangane, ono waliyadzubillah min dzalik. Nah, orang-orang yang berkeyakinan seperti itu, mungkin dia ini belum dianggap keluar dari agama Islam atau gimana, tapi itu termasuk dianggap ahlul bid'ah. Wah, kata itu karena apa? Karena apa? Bukan apa nih? Yukhalif ani syar'i. Ya, kayak gitu. Itu bid'ah. Ya ta'attal masjidun qarib, atau sampai kosong benar-benar masjid yang dekat dari kita. Oh, sana jamaahnya banyak, kita ke sana semua, masjid kita kosong. Nah, ini tidak boleh. Kalau kayak gitu gimana? Fal jamaah qalilah afdal. Maka kalau seperti itu syukur sholat jamaah sedikit doa afdal. Yang penting kita hidupkan masjid kita. Imamnya bukan dari bid'ah. Imamnya bukan dari fasik. Imamnya bukan dari Hanafi. Walaupun sedikit, al sana ada banyak, tapi salah satu imamnya daripada sifat-sifat itu, maka kita walaupun sedikit tetap lebih afdal berjamaahnya. Jelas? Jelas. Seperti itu. Fa'in lam yajid, kalau kita tidak dapati, tidak ada semua, cuma ada satu jamaah, sholat berjamaah, imamnya fasik, ahlul maksiat. Gimana? Jamaah imamuha mubtadi' wa nahwuhu, maka jamaah imamnya ahli bid'ah atau ahli fasik, itu apa? Fahya afdal minal infirad. Tetap kita tidak apa-apa berjamaah sama mereka daripada sholat dewe. Daripada sholat sendiri. Karena keutamaannya sholat berjamaah itu apa? Ya ikhwani, orang yang sholat berjamaah itu sholatnya pasti diterima sama Allah Ta'ala. Kenapa soalnya? Sholatnya kita yang berjamaah itu dari imam, shaf awal, shaf kedua, shaf ketiga. Apabila ada yang nggak sah, itu dijadikan jadi satu. Diambil yang bagus. Mungkin imamnya khusyuknya di rakaat pertama, rakaat kedua wis pikirannya gorengan. Misalnya, nanti makmumnya khusyuknya di rakaat kedua, rakaat pertama masih mikirnya, oh ini kunci motor di mana nih, kunci mobil di mana. Nah, itu saling menggabung. Ya, saling menyatu jadilah satu sholat yang sempurna. Dari kekhusyukan salah satu setiap orang yang berjamaah di situ maka diterima sama Allah. Sampai di dalam hadisnya disebutkan, kalau ada yang khusyuk, wes imamnya wes pikirannya macam-macam, makmumnya ini pikirannya toko, yang ini pikirannya makanan, yang ini pikiran, tidak ada yang khusyuk semuanya dari awal salat sampai akhir. Tetap Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemuliaan salat berjamaah Allah terima itu salatnya. Ini keutamaannya salat berjamaah. Ya, seperti itu. Wa tudrakul jamaah malam muslim. Sampai kapan sih kita orang dianggap ikut sholat berjamaah? Sampai kapan? Sebelum salam imamnya. Kalau imam sudah salam assalamualaikum, sudah kita tidak dapat sholat berjamaah. Tapi sebelum salam tetap kita dapat sholat berjamaah.
Akan tetapi wa fadilatul ihram bi hudur taharrumil imam wa ittibaihi fauran, dan paling fadilahnya salat berjamaah itu dengan apa? Mengikuti takbiratul ihram setelah imam. Imamnya Allahu Akbar, kita langsung fauran. Langsung Allahu Akbar, jangan ngobrol dulu, jangan main HP dulu, langsung Allahu Akbar. Ada fadilah salat berjamaah intinya. Jelas? Jelas ya? Jelas. Wah, kata. Kemudian wa yustahabul intidharud dakhil fir ruku' wa tasyahhudil akhir. Ini dan disunahkan kalau kita jadi imam. Ini kalau kita mau jadi imam, kita sunnah nungguin orang yang mau masuk. Kita lihatnya ada orang lari mau masuk, kita kerasa. Tungguin, agak dilamain. Kapan? Ketika kita ruku, udah ruku. Agak lama rukunya enggak apa-apa. Semangat dalam. Ya, ini buat ilmu buat kalian ini. Ya, kalau kalian jadi imam, kita ngerasa ada orang nunggu masih di kamar atau apa, satu orang, dua orang. Kita jadi imam, rakaat pertama, rukuknya dipanjangin enggak apa-apa. Biar apa? Biar ini orang ikut takbiratul ihram kemudian rukuk dapat satu rakaat bersama imam. Dan juga yang kedua, kapan? Ketika di tasyahud akhir. Kita di tasyahud akhir sebelum salam, kita lihat ada orang lari, kerasa ada orang datang, buka pintu atau gimana, kita agak dilamain sedikit tasyahudnya. Supaya apa? Supaya orang itu tadi biar dapeti sholat berjamaah. Seperti itu. Ya. Bisyarat dengan syarat apa? Allah ya tuh lalu ya, jangan kelama-lamaan juga nunggunya. Sewajarnya saja. Kalau lama sampai 5 menit, 3 menit, ya cukup setengah menit. Kira-kira orang itu sudah pada umumnya bisa ikut, baru kita lanjutkan salam atau sami Allahu liman hamidah i'tidal. Kemudian wala yumayyiz bainal dakhilin, dan juga syaratnya kita tidak boleh beda-bedain. Oh, ini yang datang pemerintah nih. Oh, ini yang datang orang biasa. Oh, ini yang datang khadamah. Oh, ini yang enggak boleh dibeda-bedain. Siapapun yang datang sunnah kita nunggu. Kalau kita jadi imam, paham ya? Itu syaratnya. Wa tukrahu ayyam tadira fi ghairihima, dan makruh kita nunggu kalau kita selain daripada dua itu. Maksudnya apa? Sampai lama-lama nunggunya, atau kita nunggunya sengaja karena dibeda-bedain. Oh, ini yang datang ini orang paling tajir, ini orang paling masya Allah ya sama kita atau gimana biar dipandang. Enggak boleh. Kalau kita kayak gitu, niatannya kayak gitu, makruh hukumnya malah. Ya, makruh. Kemudian apa? Wala yantadiru fir ruku' ats-tsani fil kusuf. Kalau kita salat kusuf gerhana, enggak usah nunggu di ruku' kedua dalam salat kusuf. Karena salat kusuf rukuknya 2 kali. Ya, seperti itu. Kemudian wa yusannu i'adatul fard biniatil fard. Nah, sunnah kalau kita ini dimintain tolong sama teman kita telat sholat berjamaah. Ana belum berjamaah, ayo tak temenin. Kita niatnya apa? I'adatan. Niatnya apa? I'adatan. Usalli fardhul isya, i'adatan. Ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Seperti itu. Kalau ada teman minta tolong, karena itu seperti kita memberikan sedekah kepada teman kita. Seperti kita bersedekah. Ya. Kemudian apalagi? Bahkan ma'al munfarid sendiri ataupun jamaah. Ayo sholat lagi sunnah. Diulangin sholatnya. Ada satu cerita Sayyidina Abdullah bin Abbas juga. Sahabat Rasulullah SAW pernah. Beliau ini tidak mau ninggal sholat berjamaah. Sama sekali. Pas sholat isya, beliau kedatangan tamu. Karena kedatangan tamu, beliau sibuk sama ngurusin tamu, nyiapkan ini. Pas masuk masjid, jamaah sudah bubar semuanya. Udah sepi masjidnya. Akhirnya apa yang dilakukan sama beliau? Beliau sholat isya 27 kali. Beliau sholat isya dibaleni 27 kali. Karena aku, kata beliau, pernah dengar bahwa Rasulullah SAW ngomong sholatul jamaah tadul atau afdal min sab'a wa ishrina darajah min salatil fard. Salat berjamaah itu lebih afdal 27 derajat daripada salat sendirian. Akhirnya salat 27. Salat isya 27. 4 rakaat kali 27 berapa itu? 100 lebih. Nah, setelah itu apa? Beliau tidur ngimpi.
Di mimpinya beliau lihat orang-orang jamaah yang ikut sholat itu, para sahabat yang ikut sholat itu pada naik kuda di dalam mimpi ngebut. Beliau naik kuda juga tidak bisa ikut ngebut. Sampai dipukul-pukul kudanya katanya. Nggak bisa ngejar. Ini udah jauh. Akhirnya ada satu orang ngomong apa? Ya Ibnu Abbas, la tat'ab nafsak, la tat'ab jangan bikin capek dirimu, jangan bikin capek di kuda. Udah, ini mereka yang ikut sholat berjamaah Isya di masjid ketika itu. Dan kamu telat sholat berjamaah, tidak bisa ngejar mereka. Walaupun istilahnya itu sudah sholat 27 kali sholat Isya'nya. Tetap tidak bisa ngejar. Saking besarnya pahala sholat berjamaah. Seperti itu. Wa in kana qad shallaha maha. Walaupun sudah sholat bareng-bareng nih, kita sholat Isya nih. Terus assalamualaikum, ayo sholat lagi. Itu sholat barusan bareng-bareng. Tidak apa-apa. Sunnah. Ya, sunnah seperti itu. Wa farduhu ula, yakni wa farduhu ula maksudnya apa? Kalau sholat wajib lebih, apalagi atau sholat sunnah mau diulang-ulangi silahkan. Sholat taraweh ulangin lagi silahkan. Tapi yang fardu lebih apa? Kemudian apa? Wala yundabu i'adatul jenazah. Nah, ini kita sering mungkin hadir sholat jenazah. Kalau kita sudah sholat jenazah di rumah misalnya, ya biasanya yang mandiin sholat jenazah. Nanti di masjid nggak disunahkan sama sekali untuk ngulangin sholat jenazah lagi. Sudah kita tunggu di luar. Misalnya habis sholat asar udah pada sholat jenazah. Kita nggak usah ikut sholat jenazahnya. Atau sebelum sholat asar, sholat jenazah kita nungguin. Selesai sholat jenazah, baru kita sholat asar. Nggak usah ikut sholat jenazahnya lagi kalau kita sudah sholat di rumahnya misalnya. Jadi pokoknya kalau sholat jenazah itu satu kali ya sudah satu kali. Jangan diulangi i'adah lagi. Wahakala, ini bab pertama tentang sholat berjamaah. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi tentang udzur-udzur orang yang boleh meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي